Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Pagi Pak warahmatullahi Dino. wabarakatuh. Pagi ini setelah UTS kita akan membahas tentang revenue management. Seperti saya sampaikan, revenue management ini sekarang adalah posisi yang banyak dicari ke beberapa hotel, terutama hotel bintang 5, bintang 4, di mana dulu itu kita agak sulit untuk memprediksi, memforecast revenue. Dengan adanya revenue management ini, dari today-nya kita hotel secara operasional bisa tahu kira-kira closing akhir bulan itu kita bisa revenue bisa achieve berapa gitu, baik rooms maupun F&B ya. Suara saya jelas ya? Jadi yang dialami hotel selama ini dalam memanage booking, kadang-kadang kamar kamar yang terakhir kita sudah jual, tiba-tiba ada tamu yang telepon atau tamu yang datang langsung go show ke hotel. Dan kita bisa jual harga mahal tapi ternyata kamarnya sudah terjual. Jadi kita tidak bisa memanage dengan baik apa yang namanya demand ya. Waktu demand tinggi ternyata kita nggak bisa ngambil harga yang tertinggi. Ini salah satu constraint kenapa adanya revenue management ya. Terus pada waktu kamar yang terjual, ada lagi yang mau bayar lebih tinggi lagi. Kayak gitu-gitulah problemnya. Terus masalah pricing, kadang-kadang eh, misalnya kamu nanti jadi sales, ada grup, kamu grupnya kamarnya banyak, tapi harganya lebih murah dibanding dengan ada beberapa grup kecil atau FIT yang harganya bisa lebih tinggi. Nah, ini adalah problem-problem yang terjadi di dalam hotel, sehingga revenue management itu dibutuhkan gitu ya. Terus ada orang yang tiba-tiba last minute cancel. Padahal okupansi lagi tinggi. Terus jamnya udah mepet. Gimana kita mau nyari lagi tamu untuk masuk agak susah gitu ya. Suara saya jelas kan ya? Saya nggak pakai mic nih. Jelas Pak. Nah, ini contoh dari eh, revenue management progresnya ya. Mulai dari kita mengkolek data. Data yang kita kolek salah satunya adalah tingkat kehunian atau okupansi di dalam city okupansi. Misalnya di Palembang, rata-rata dari hari Senin sampai hari Jumat okupansinya berapa gitu ya. Nah, dari data itu nanti kita compile, kita gabungkan semuanya, terus kita analisa kira-kira trennya seperti apa di Palembang di weekday, sekarang bulan puasa misalnya hari Minggu ke 3 April, trennya seperti apa. Nanti dari situ kita meramalkan kira-kira closing nih bulan April bisa berapa okupansinya gitu ya. Oh ternyata misalnya kamu budgetnya 40% karena memang udah disiapin budgetnya untuk puasa masih sepi. Ternyata kamu bisa naik dari 40 misalnya di 45. Nah itu bagus. Tapi kalau misalnya budgetnya 40 ternyata sampai sekarang 35, nah apa yang harus kamu lakukan tuh untuk ngejar 40? Nah biasanya di revenue meeting nanti kita bahas apa yang akan kita lakukan supaya kita punya okupansinya naik sehingga di bulan April ini, sorry ini bulan Maret ini kita closing bisa achieve budget. Nah dari ini kita nanti bikin strateginya, misalnya di OTA kita setup harganya berapa, di website harganya berapa. Terus nanti kalau tamu yang lokal kita nggak pakai promotion, bisa offline promo, misalnya khusus untuk KTP-nya Palembang kita kasih harga bottom misalnya. Nah ini adalah strategi-strategi kita sebagai hotel, dari front office, dari sales, semuanya bareng-bareng kita supaya achieve budget yang tadinya harus 40, ternyata kita baru closing di 35 di minggu ketiga. Berarti kita akhir bulan paling nggak nyampe achieve di 40, itu adalah salah satu contoh ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada saya lanjut ya. Nah, di dalam revenue management ini ada 3 level, ada 3 bagian yang kita bahas. Pertama ada pricing ya. Waktu kita setup harga, harga itu yang saya sempat sampaikan, harga itu harus parity ya. Parity itu artinya harga di tiap OTA itu sama.
dari OTA-nya di Traveloka, di tiket.com, di Pagi-Pagi. Kalau kamu bikin setup harga di Luxroom kamu harganya 600.000, di semua platform harus sama 600.000. Itu artinya parity, berarti kamu tidak ada diskriminasi harga, ya. Jadi parity harganya sama, termasuk di website juga. Nanti membedakan kalau kamu pakai ke website kan kita nggak usah bayar komisi ya karena websitenya punya kita. Beda dengan kalau kamunya bayarnya ke Traveloka 600.000, nah si Traveloka akan motong diskon misalnya jadi 20% dari 600. Jadi misalnya harganya yang harusnya kita dapat 600.000 cuma dapat misalnya 570, 550 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini pricing sangat pengaruh. Jadi kamu once nanti okupansi lagi rendah, kamu akan setup harga berapa gitu ya. Nanti diajarin sama saya di rate structure ya. Yang kedua, kita ini maksimalkan yield itu. Kapan kita nanti mainin harga tinggi nih. Misalnya kondisi lagi lebaran ya tuh kalau di Palembang misalnya lebarannya rame. Nah, kamu nanti bikin harganya relatif lebih tinggi gitu dibanding hari-hari sebelumnya karena demand-nya permintaan akan kamar banyak. Jadi kamu akan mainin nanti harganya di setup di sistem harganya harga yang tertinggi gitu ya. Nah, marketing ini adalah eh, toolsnya, caranya. Jadi antara front office dan sales untuk meningkatkan penjualan, misalnya menggunakan eh, apa namanya dari platform Google AdSense atau menggunakan IG juga terus Facebook yang berbayar tapi ya. Jadi ini adalah salah satu channel marketing kita untuk menjual supaya kamar kita bisa terbaca oleh market gitu ya. Biasanya kalau kita akan bisa mapping. Kamu misalnya Palembang, kamu ketahui marketnya Palembang itu biasanya datangnya dari mana? Misalnya di daerah kabupaten di sekitar Palembang atau dari Jakarta. Nah, nanti kita bisa beriklan misalnya di Google kita simpen iklan di Jakarta gitu ya. Nah, nanti itu setiap orang yang punya data, big datanya suka ke Palembang, dia akan pop up muncul tuh. Secara nggak langsung iklan-iklan tentang di hotel di Palembang dan sebagainya. Nah, waktu tamunya klik kan berbayar ya, jadinya deposit kita yang tadinya 3 juta akan berkurang. Tapi at least itu sudah terbaca oleh market gitu ya. Nah, nanti kalau menggunakan Google AdSense atau Google Plus, kita bisa ketahuan dari modal 3 juta gitu kita bikin deposit di Google. Nanti itu kira-kira bisa menarik berapa banyak tamu yang dari sini istilahnya konversi ya, apa, materialize. Jadi yang kita beriklan di Google, dari Google nanti akan yang materialize menjadi tamu masuk ke dalam hotel kita berapa persen itu bisa ke tracking, bisa ke record. Jadi misalnya kita beriklan 3 juta, nanti itu ternyata setelah 3 juta itu akan dibaca banyak orang, menghasilkan revenue room bisa 5 juta. Berarti kan itu konversinya bagus tuh dari 3 juta bisa balik modal lah ibaratnya gitu ya. Dari 3 juta tamunya masuk bisa sekitar 5 juta dan sebagainya. Nah ini ada layering atau tahapan tiga pilar di dalam revenue management. Pertama pricing, kedua yielding, yang ketiga adalah marketing. Marketing how gimana kita jualan ya menggunakan beberapa channel-channel itu dari OTA gimana di website gimana nanti strateginya duduk bareng antara revenue management dengan si digital marketing ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Oh nggak ada saya lanjut ya. Nah ini adalah suatu kamu kurang lebih sudah diajarin tentang struktur harga belum? Tentang rate, room rate, cara bikin room rate sudah diajarin belum di kampus kamu? Jessica, Daniel, dari pernah diajarin belum? Kalau untuk room rate udah, Pak. Room rate apa aja menurut dosen sebelumnya ceritanya? Apa aja rate-nya yang ada di hotel?
Nggak diajarin rate-nya gimana, ini rate apa itu diajarin nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjutnya. Jadi beberapa rate di dalam hotel itu terdiri dari yang pertama adalah recruit ya. Recruit itu adalah standar waktu pertama kita bikin hotel. Biasanya kita bikin hotel yang pernah saya sampaikan di materi studi kelayakan dulu, ingat nggak ada harga publish. Nah, harga publish itu dapatnya dari nilai investasi di awal. Jadi kalau hotel mau balik modal 10 tahun di okupansi 60%, dia harus jual publish rate-nya segini gitu. Misalnya 1 juta gitu kan ya. Nah, dari publish rate atau rate rate ini nanti ada turunannya. Diskon berapa persen, nanti corporate rate-nya berapa, group rate berapa, incentive rate berapa. Dasarnya semuanya dari rate rate ya, dari publish. Jadi dari publish misalnya harga 1 juta nanti didiskon. Jadi misalnya kalau corporate itu misalnya 20% lebih murah dari rate rate. Misalnya harganya rate rate-nya 1 juta, berarti corporate rate-nya berapa? Kalau 20% lebih murah dari 1 juta berapa? Yang bisa ngitung nggak? 1 juta dikurang 20% berapa? Belum. Palembang. 1 juta dikurang 20% berapa? 800.000, Pak. Nah, gitu cara ngitungnya. Jadi nanti misalnya corporate rate itu ada 20% lebih murah dibanding publish atau rate rate. Nah, nanti misalnya ada ad hoc rate. Pernah dengar istilah ad hoc rate? Ad hoc rate itu misalnya kamu hotelnya di Lindem Palembang ya. Tiba-tiba dulu di mana aja kabaring ada lomba bola Indonesia lawan kemarin misalnya lawan Burundi misalnya gitu ya. Itu market yang kamu tidak perkirakan tiba-tiba ada di Palembang. Nah, si PSSI misalnya sebagai event coordinator ngomong sama kamu sebagai sales atau orang FO nih, saya bawa grup sepak bola, kamar saya perlu kamarnya 100, tapi saya harganya yang tadi corporate 800, saya minta harganya 500. Eh, Kalau kamu nggak ambil, kamu hilang 100 kamar. Tapi kalau kamu ambil harganya kan dia minta 500 instead of 800. Nah, karena kamu lagi perlu volume, kamu ambil. Nah, ini istilahnya ad hoc. Jadi ad hoc itu rate yang insidentil saat itu aja gitu loh. Jadi karena ada satu event, kamu perlu volume, terus kamu keluarin namanya ad hoc. Ad hoc itu harga berlaku hanya pada saat itu aja ya, nggak boleh ad hoc dipakai berulang-ulang ya. Saat itu karena kamu dapat volume tadi 100 kamar gitu ya. Paham sampai di sini ad hoc? Halo, Palembang. Paham nggak? Apa Aulia ad hoc rate? Ad hoc rate itu harga kamar yang ada pada saat event-event tertentu saja, Pak. Ya, oke. Nah, selanjutnya grup rate. Nah, misalnya kamu dapat grup besar, sama ini juga di luar dari ini, tapi di grupnya ini akan akan dia rutin gitu ya masuk ke hotel kamu. Nah, biasanya kita ada kontrak grup rate sendiri gitu ya. Karena grup rate ini nggak misalnya lebih dari 20 kamar dan setiap bulan dia datang 2 sampai 3 malam. Itu kan lumayan tuh gede. Nah, biasanya kamu nanti negosiasi rate untuk grup. Nah, grup itu biasanya ada meetingnya atau hanya kamar doang, tergantung dari case-nya. Nah, ini juga nanti dibedain nih. Jangan disamain dengan ini, karena kalau corporate kan biasanya room sama breakfast doang. Kalau grup rate ada meetingnya, ada kegiatan lain-lain lah gitu ya. Nah, yang kelima, basic collaborate. Nah, basic collaborate ini yang saya bilang itu nanti waktu kamu okupansi lagi rendah, okupansi lagi tinggi, nanti kamu mainin dengan namanya bar. Bar itu base collaborate. Nanti itu kamu di bar ada dibikinin strategik, misalnya okupansi 70%, kamu jual harganya misalnya rate. Tapi waktu okupansinya misalnya lebih rendah, kamu jual misalnya group rate. Kenapa? Nanti tergantung dari apa namanya kondisi okupansi ya, itu namanya bar ya. Dari situ insentif. Kalau insentif itu kalau yang ada grup ya.
association, dan sebagainya ya. Yang terakhir promotional, karena kamu bikin, kalau kamu jadi revenue manager tuh nanti atau jadi sales, kamu akan bikin promosi ya, misalnya eh, ini kamu mau lebaran nih, nanti tanggal 23, kamu bikin promo. Kalau yang booking sekarang harganya misalnya 1 juta, tapi pada hari hanya harganya 1,2. Dengan harapan apa? Kamu bisa ngisi duluan kan. Tapi tamunya harus bayar di muka, early bird gitu ya. Dan minimum misalnya 2 malam gitu. Nah itu adalah istilahnya fancies. Fancies itu pagar-pagarnya. Kamu bikin syarat-syaratnya gitu ya. Oke, early bird, tapi minimum stay-nya 2 malam. Ini adalah salah satu strategi untuk promotion ya. Oke, jadi ini adalah rate-rate yang ada di dalam industri hotel ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang disebut sama saya bar. Nanti kamu tuh dikasih restriksi gitu ya, sama misalnya saya dari GM saya bikin SOP, SOP-nya diturunin ke FOM. Jadi nanti misalnya apa namanya, pada okupansi misalnya hanya 25%, kita ngasih harganya bar 1. Bar 1 harganya lebih murah, misalnya dari bar 2 dan bar 3 dan 4. Nah, biasanya bar 1 ini yang megangnya GM nih, gitu ya. Jadi kalau kamu mau pakai harga bar 1, kamu harus propose ke FOM, FOM ngomong dulu sama GM. Nah, bar 2 misalnya harganya FOM, bar 3 supervisor, dan kamu mainnya di 4 dan 5 misalnya ya. Jadi kalau okupansi udah tinggi, kamu jualan di bar 5. Tapi misalnya ada tamunya ngotot segala macam, pengen diskon segala macam, ya kamu ngobrol sama FOM mungkin di bar 4, minta approval dulu, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh fancies ya, atau pagar-pagarnya, atau restrictionnya. Supaya ini tuh, kenapa dibikin ini dibikin untuk supaya kita bisa memaksimalkan penjualan. Dan ini kita nggak manual, sekarang semuanya masuk ke apa namanya, booking engine ya. Dari booking engine nanti udah di setup harganya. Setiap okupansi segini, automatically nanti pop up harganya, muncul harganya di sistem front office itu, kamu jadi cashier, harganya rate-nya segini. Auto okupansinya segini, harganya nanti diskonnya segini dan sebagainya. Di sini ada yang mau nanya nggak untuk bar? Yang mau nanya tentang bar? Halo, gede, mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau ada lanjut. Nah, ini key point dalam revenue management. Nanti tuh kita bikin segmentasi pasar ya. Jadi segmen kamu tuh siapa aja sih yang ada di hotel kamu? Kamu misalnya Windem, market terbesarnya, misalnya OTA, online travel agent. Terus government. Habis government apa aja yang kamu coba? Segmentasi market apa aja yang kalian tahu? Riana tahu nggak? Segmentasi pasar apa aja? Aulia tahu? Government, Pak. Government terus apa lagi? Corporate, Yuk, terus? terus ada OTA sama airlines. Nah, ya nanti itu segmentasi. Kita mapping nanti kira-kira market kita paling banyak dari mana nih. Misalnya kalau Palembang, government, terus ada corporate dan sebagainya ya. Nah, nanti di revenue management kita membahas juga historical permintaannya, modelnya booking pattern tuh, pola orang booking ke hotel kita tuh modelnya gimana. Misalnya last minute, H-1, jadi besok mau check-in, baru booking hari ini. Nah, tren-tren seperti ini tuh dipelajari nanti di revenue management. Jadi kita tahu kira-kira pola tamu kita stay itu seperti apa gitu ya. Jadi ini buat kita forecastingnya benar nanti. Kalau kan kita tahu mungkin hari ini aku pensi masih rendah gitu. Tapi kita tahu ternyata nanti biasanya di jam 3 sore suka banyak bookingan gitu ya, karena orang baru pesawat datang jam 3 atau jam sebelumnya gitu. Nah, ini adalah pola-pola dari booking yang harus kita pelajarin juga di dalam revenue management. Juga tentang demand forecast yang tadi permintaannya seperti apa sih nanti ke depan.
Kamu bisa melihat ini dari jumlah pesawat, loading factor-nya berapa banyak. Jadi dalam satu pesawat itu penumpangnya berapa banyak. Ya kamu misalnya Jakarta Palembang sekarang misalnya sehari ada 7 gitu ya. Rata-rata pesawatnya badan besar misalnya sama seatingnya 100. Okupansinya rata-rata 70%. Berarti kan ada 700 passenger. Dari 700 passenger, kira-kira hotel di Palembang ada berapa banyak sih gitu. Nah, dari 700 itu kan nggak semuanya orang masuk ke hotel. Mungkin orang Palembang yang punya rumah di Palembang nggak akan stay di hotel gitu ya. Tapi dari situ kita bisa analisa. Kira-kira nanti kita bisa ngambil market dari mana nih. Oh ternyata pola orang ke Palembang nggak pakai booking dulu. Oh, berarti kita beriklan di bandara efektif dong kalau gitu. Dengan harapan orang lagi nunggu bagasi, dia membaca iklan hotel kita, dia bisa booking. Tapi idealnya kalau hotelnya jauh dari itu, biasanya orang booking jauh-jauh hari ya. Maksudnya kan dia nggak mau beresiko nyampe Palembang tuh nggak dapat kamar dan sebagainya ya. Terus pricing yang saya sampaikan tadi, pricing adalah yang paling utama. Gimana kita, jangan sampai orang lagi okupansi tinggi, kamu jualannya murah gitu ya. Ini jadi problem. Terus cara memanage inventory. Jadi kamu jual misalnya kamar yang murah dulu, nanti udah kamar murahnya udah 30%, kamu naik ke harga yang tadi yang bar berapa tadi, bar 5, bar 6 gitu ya. Nah, terus kamu harus manage overbooking juga. Ada beberapa hotel yang sering banyak overbooking, tapi dari overbooking itu banyak juga orang cancel. Jadi gimana cara memanage overbooking juga nanti diajarin dalam revenue management. Jadi ada beberapa hotel, ada satu hotel misalnya di Ibis Malioboro Yogyakarta tuh dulu, dia tuh malam minggu masih ramai, banyak overbooking. Nah, nanti gimana caranya overbooking ini kita kerjasama dengan hotel sister hotel lain, misalnya Ibis Malioboro sama Ibis di daerah Jogja yang lain gitu ya, kerjasama. Jadi setiap penuh di sini kita buang ke sana. Nah, biasanya kita udah ada kontrak rate tuh antar hotel itu gitu ya. Itu sistem juga mempengaruhi. Kalau sistem kamu revenue manajemennya kurang bagus ya rada repot ya, nanti kamu banyak manual dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, lanjut. Nah, jadi dari kita mau maintain, kita punya forecast nilai itu misalnya kurang bagus, nanti revenue kita nggak akan maksimal. Jadi gimana caranya kita bikin analisa supaya nanti tren-tren dari tamu booking dan sebagainya itu kita bisa analisa. Jadi kita bisa menempatkan promosi pada tempat yang tepat gitu ya. Jadi daerah kantong-kantong marketnya Palembang tuh di mana sih? Jakarta, misalnya tamu dari Jakarta atau mungkin dari Bandung. Nah, gimana beriklan, kapan beriklan di Jakarta, kapan beriklan di Bandung dan sebagainya ya. Nah, ini adalah faktor yang menentukan harga room rate. Biasanya pertama dari cost-nya. Kalau kamu hotel bintang 5 kan pasti barang-barang di dalamnya mahal-mahal ya. Misalnya sabunnya, kalau kamu di hotel Bulgari, sabunnya tuh Bulgari. Bulgari itu mahal misalnya gitu kan. Berarti harganya nggak mungkin di bawah 1 juta gitu ya. Nah, itu mempengaruhi dari room rate. Terus model of service-nya. Hotel budget kayak Amaris sama Hotel Santika pasti beda tuh ya. Kalau Amaris kan cuma bed and breakfast gitu ya. Nah, karyawannya juga paling 10 orang, 20 orang gitu ya. Servisnya juga terbatas itu yang nggak ada room servisnya, menunya hanya berapa biji dan sebagainya. Itu level of service mempengaruhi dari harga. Jadi harga Amaris pasti lebih murah dari Santika. Terus competition. Kalau hotel kamu misalnya di daerah Kuta, Bali, samping kanan kirinya hotel, ada 40 hotel, 50 hotel, masalah harga pasti mempengaruhi. Kompetisi yang ketat juga mempengaruhi harga. Tapi tetap servis juga nantinya. Terus marketnya siapa nih kira-kira? Kalau marketnya emang nggak habis-habis datang terus, aman nih. Tapi kalau marketnya hanya musiman ya kamu harus punya strategi nih gimana caranya. Nah yang paling utama adalah location. Kalau lokasi kamu udah bagus, hotelnya di Kuta langsung berhadapan dengan pantai gitu. Nah, ini udah apa ya namanya, udah unsur utama untuk kamu bisa bikin harga jual mahal nih ya. Jangan sampai kamu lokasinya bagus, kamu jualan murah. Itu salah strateginya ya. Nah, ini adalah 7 cara untuk mengedit market kita. Kita harus melakukan survei customer dulu ya.
kira-kira market profil kita siapa tadi katanya government. Nah, government kelasnya dari mana? Dari kementerian, dari Jakarta, dari Palembang, kah, provinsi, dari mana gitu ya. Terus kira-kira kalau marketnya government tuh yang diperlukan basicnya apa aja sih? Yang penting harga kamar masuk ke dalam pagu. Terus yang kedua, meeting room minimal misalnya 50 pack atau 100 pack. Nah, ini adalah waktu kamu bikin hotel nanti harus tahu market kamu di Palembang banyaknya government, berarti kamu harus bikin hotelnya yang meeting roomnya lebih luas gitu ya. Nah, dari ini semua adalah cara untuk gimana mengidentifikasi market yang akan kita ambil. Oke, selanjutnya kalau kamu di reservation, ini adalah beberapa dari tipe reservasi. Pertama yang pasti yang confirm ya, jadi tamunya booking, dia bayar berarti udah confirm. Atau dia baru nanya-nanya berarti tentatif ya. Tapi kalau kita kamarnya penuh, bookingan masuk terus, kita masukin ke wait listing ya. Nah, yang confirm itu ada dua, yang guaranteed, langsung ada payment, non guaranteed. Nah, kalau non guaranteed biasanya kita nanti bilang bahwa kalau Bapak nggak bayar sampai jam 6 sore, kamarnya kita rilis ya, kita cancel otomatis gitu ya. Nah, nanti untuk menghindari tamu komplain gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Ada, saya lanjut. Nah, ini adalah strategi dari reservation proses ya, mulai dari bisnis yang kita identifikasi masuk, terus masuk reservationnya, kita reserve terima, kita bikin confirmation, terus kita nanti bikin modification untuk pre-arrival-nya seperti apa. Jadi tamu sebelum datang kita udah email, ngasih tahu kondisi Palembang, suhunya berapa, point of interest, tempat-tempat menariknya di mana, kuliner di mana, itu informasi supaya kita getting engaged terus sama tamu gitu ya. Dari awal sebelum datang ke hotel kita udah informasikan tentang hotel kita dan apa namanya tentang surrounding hotel gitu ya. Nah, ini adalah model topologi bookingnya hotel sekarang menggunakan channel manager. Jadi dengan channel manager setting harga itu cukup sekali aja di sini. Jadi waktu okupansinya nanti naik, waktu ada reservasi, okupansi udah 70%, dia langsung apa namanya tuh harganya langsung udah berubah gitu ya. Nggak manual lagi kamu posting okupansi 70% kayak di bar tadi kan, bar 6 misalnya. Harganya jadi 1.500.000 1,5. Kalau zaman dulu ini di posting manual di sistem. Kalau ini dengan channel manager dia automatically ya. Nanti harganya di berbagai platform akan berubah. Di OTA harganya berubah, di website berubah, di semua channel-channel akan berubah. Gitu ya. Ini adalah salah satu datangnya tamu ya. Pertama dari booking engine, dari langsung orang datang go show ke hotel, jadi sistem apa reservasi langsung dari front desk atau dari apa namanya platform lain. Nah, kalau kita gambarin reservation modelnya kurang lebih seperti ini, mulai dari bookingan itu confirm, bookingan itu cancel. Ini adalah flow-nya ya. Nanti kamu tinggal baca aja intinya. Kalau kamu di front desk, kamu udah tahu kan cara bikin reservation, kapan kamu posting di sistem. Beberapa hotel sistemnya cuman misalnya single aja, misalnya sistemnya VSV aja atau Realta aja ya. Nah, mau di front office posting reservation Realta, di sales postingnya Realta. Nah, itu satu contoh. Tapi ada beberapa hotel menggunakan berbagai sistem. Kalau dari depan misalnya menggunakan Opera gitu ya. Tapi kalau grup menggunakan misalnya softwarenya lain lagi, misalnya Marsha gitu, kayak di Marriott gitu ya. Nah, ini masing-masing sistem itu punya kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi ya tergantung kebutuhan hotelnya sih. Ada satu hotel single system, ada hotel yang menggunakan berbagai sistem karena ada kepentingan yang banyak dari situ ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Palembang. Kalau nggak ada, biasa ini kuisnya. Tapi jangan ke sini ya alamatnya, kayak yang kayak Poltek Par ya. Ini kuisnya. In your opinion, what are the most common problem? Ini yang tadi saya ceritain di awal. Masalah pembookingan di hotel itu memang problemnya apa aja, nanti kamu jawab ya.
Oke. Kalau nggak ada yang tanya, ketua kelas apa? Gede ya? Iya, Pak. Berarti untuk Dari emailnya yang satunya lagi ya, Pak ya? ya, yang Poltekpar ya, jangan yang ke Trisakti ya. Yang dlpoltekpar@gmail.com ya. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi nih, yang nanti yang nggak masuk tolong di WA ya, Gede. Thank you and see you next week ya. Nanti materinya videonya saya kirim. Thank you. Baik, Pak. Thank you, Pak Thank Dino. you, Pak Dino.